Ya, apakah santunan terhadap korban AirAsia akan tetap diberikan meski AirAsia terbang tidak sesuai izin? Dan sejauh mana tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap klaim korban kecelakaan? Langsung saja kita membahasnya bersama Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank OJK, Bapak Firdaus Jalani. Apa kabar Pak Firdaus? Terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Baik. Mengenai beberapa analisa-analisa yang bermunculan belakangan terkait dengan cover asuransi penumpang AirAsia gitu ya oleh perusahaan asuransi dan juga oleh AirAsia sendiri. Anda melihat kemunculan kesimpulan-kesimpulan ini seperti apa Pak Firdaus? Memang ada beberapa orang yang berpendapat seolah-olah kalau misalnya AirAsia ini berangkat secara tidak izin yang sesuai dengan yang diberikan izin oleh Kementerian Perhubungan, itu asuransi tidak bayar. Kalau kami perhatikan polisnya Pak, itu tidak ada pengecualian seperti itu ya. Kalau kita lihat penyebab jatuhnya kapal ini kan bukan karena dia berangkat hari Minggu atau hari Sabtu, tapi karena hampir bisa dipastikan, walaupun kita masih menunggu keterangan resmi dari KNKT katakan, tapi hampir dapat dipastikan kan penyebabnya karena ada cuaca yang buruk ataupun mungkin ada kerusakan mesin. Jadi itu bahasa teknisnya adalah perils atau penyebab dari risiko itu terjadi jatuhnya kapal itu ya karena kemungkinan hanya dua itu gitu. Jadi dalam hal ini tidak ada cerita perusahaan asuransi harus bayar karena ini memang termasuk yang kita batalkan adalah claimable gitu. Oke, ya. Ada terms and conditions yang juga applied gitu ya di perjanjian pembayaran asuransi katakanlah oleh perusahaan yang bekerja sama dengan sebuah perusahaan asuransi. Anda melihat ini sebagai satu kekuatan ataupun alasan kuat mengapa perusahaan asuransi akhirnya mungkin mereka beralasan bahwa itu dijadikan alasan utama kenapa mereka tidak harus membayar klaim asuransi. Sebetulnya belum ada pernyataan dari perusahaan asuransi tidak mau bayar. Tidak ada. Saya cek sama perusahaan asuransi, siapa yang menyatakan, nggak ada yang menyatakan itu. Itu ada hanya mungkin pendapat-pendapat pihak-pihak tertentu. Tapi dari hasil pertemuan saya dengan perusahaan ini nggak ada masalah mereka sudah siapkan uangnya kok. Artinya karena mereka merasa benar bahwa ini dalam ketentuannya polisi saya baca hanya dibilang kalau sudah pesawat ini hilang dalam waktu 24 jam maka itu sudah claimable. Gitu. Apalagi kita lihat kan semua itu total loss ya, ya. Rangka kapalnya pun juga hancur seperti gitu. Dari mayat yang ditemukan tidak ada satu hidup. Jadi tipis kemungkinan walaupun kita tidak mendahului yang di atas ya, tipis kemungkinan ada orang yang selamat dalam peristiwa AirAsia. Sehingga perusahaan asuransi siap untuk melaksanakan pembayaran. Oke, apa yang bisa membatalkan satu persetujuan lah ya atau klaim yang bisa diajukan? Ya, begini. Sebetulnya kalau kita lihat case kecelakaan pesawat misalnya. Penutupan asuransi ini kan memang wajib bagi perusahaan penerbangan karena itu diatur ya. Secara internasional juga ada Montreal Convention. Kemudian di sini kan ada ketentuan dari peraturan Menteri Perhubungan nomor 77 tahun 2009 ya yang mewajibkan setiap perusahaan penerbangan untuk menutup asuransi untuk penumpangnya. Ini merupakan bentuk liability ya gitu, penutupan liability dari. Jadi oleh sebab apapun pesawat itu jatuh gitu. Ya. Jadi memang dalam sebuah penutupan asuransi yang umum ya itu artinya term and conditionnya kan memang adalah kita bilang conditional. Harus memenuhi syarat-syarat tertentu tentunya. Jadi misalnya asuransi kendaraan bermotor. Seorang yang memperoleh kecelakaan misalnya dari kendaraan bermotor atau mengemudikan mobil, kalau dia misalnya tidak memiliki SIM atau usianya belum bisa mengendarai mobil yang dari kemudian celaka, itu asuransi bisa tidak bayar. Kondisi seperti yang general ya. Tapi kalau kita lihat case dari dari AirAsia ini, itu kan
ya penumpang nggak salah apa-apa. Ini kan merupakan beda dengan asuransi komersial yang dibeli. Misalnya kalau asuransi jiwa biasa ya, kalau orang bunuh diri kan nggak dibayar. Ya, dia bunuh diri misalnya nggak dibayar. Tetapi dalam kondisi mati, sebab apapun, sel bunuh diri dibayar gitu. Jadi menurut saya dalam penutupan asuransi AirAsia ini, ya penumpang nggak ada. Memang dia wajib diasuransikan oleh sebab apapun. Jadi nggak ada celah bagi perusahaan asing untuk tidak membayar menurut saya. Iya. Ini menjadi satu hal yang akhirnya menjadi jawaban terhadap beberapa kesimpulan-kesimpulan yang bermunculan terkait dengan jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501. Oke, jika memang dibayarkan, berapa nilainya per orangnya menurut perhitungan OJK sebetulnya? Berdasarkan, kita mengikuti saja. Berdasarkan, memang di polis itu kan bulat, total nilai pertanggungan adalah sekian, katakan sekian puluh juta US dollar gitu misalnya. Tapi per orangnya sesuai dengan ketentuan adalah akan dapat 1.250.000.000. Ya, itu resmi dari sesuai dengan Permen Perhubungan nomor 77 tahun 2009. Oke, ya sesegera mungkin ini harus. Sesegeranya begini, kita tentunya menunggu dari pemerintah menyatakan program evakuasi dinyatakan selesai, karena mungkin tidak bisa lagi menemukan mayat, kalaupun ditemukan udah hancur barangkali seperti itu ya, selesai. Nah kemudian tinggal administrasi untuk memperoleh katakanlah siapa yang berhak ahli waris untuk mendapatkan ini, karena kan perusahaan asuransi akan menyerahkan langsung nih kepada ahli waris gitu. Harus clear and clean, artinya kalau misalnya itu kan ini kan kalau kita lihat daftar manifest penumpang itu panjang satu keluarga ya, dari ayah sampai anak. Mungkin ahli warisnya siapa? Orang tuanya, saudara-saudara kandungnya. Nah itu yang harus clear and clean. Nah sekarang saya sudah minta perusahaan asuransi untuk jemput bola ke Surabaya dengan segera. Katakanlah kan udah tahu alamat-alamat itu, bersama dengan Pemda memastikan siapa ahli waris. Barangkali cukup dengan bantuan notaris nanti udah bisa di. Baik, Pak Firdaus, kita masih punya satu segmen, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Pemirsa, kami akan segera kembali. Ya, pemirsa, kami kembali di dialog di Market Corner dan masih bersama Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank dari OJK, Bapak Firdaus Jailani. Oke, terkait dengan waktunya dari claiming hingga pencairan, berapa lama standarnya untuk event ataupun kejadian yang seperti ini, Pak? Sebetulnya tidak ada persyaratan waktu minimal maksimal. Kita ingin secepat mungkin gitu ya. Dalam case ini kan kita harus bantu. Saya sudah minta sama perusahaan-perusahaan asuransi untuk jemput bola, menemukan dan mengidentifikasi pihak atau ahli waris yang berhak untuk menerima. Jadi kita tinggal menunggu saja pengumuman dari pemerintah, evakuasi selesai, proses evakuasi selesai, kemudian kita perusahaan-perusahaan ini memperoleh data siapa ahli waris yang berhak gitu ya, secara clear and clean barangkali, setelah itu langsung dibayar. Perkiraan saya kalau misalnya, saya tadi baca di surat kabar kemungkinan kan evakuasi dari Basarnas katakanlah makan waktu 1 minggu lagi kan kira-kira. Setelah itu kan kita proses saja melalui katakanlah ahli warisnya sudah clear. Ya, perkiraan saya mungkinan harusnya akhir bulan ini sudah bisa dicairkan, bisa bayar gitu ya. Baik, apakah seluruh perusahaan asuransi berada di level yang sama seperti Anda tadi sampaikan bahwa ketika sebuah kecelakaan claimable dan juga semua pesawat dan juga penumpangnya mengalami kecelakaan dan semuanya tercover asuransi, dan mereka mau tidak mau harus membayar gitu ya, apapun kondisinya. Apakah semuanya sudah di level yang sama? Karena kita kemudian balik lagi ke terms and condition yang dimiliki oleh setiap perusahaan asuransi sebetulnya. Tergantung begini ya, kalau di pesawat terbang itu menurut saya harusnya lebih cepat. Karena apa? Di setiap kecelakaan pesawat terbang itu umumnya fatal ya. Kemudian penumpangnya juga jelas dalam manifest. Tidak ada satu orang pun yang lolos tidak masuk di manifest kan begitu. Beda kan dengan kapal feri penyeberangan misalnya. Kadang-kadang
di manifestnya cuma berapa, yang numpang berapa. Itu sulit itu, ya kan? Sulit. Artinya kenapa ada orang tidak masuk di manifest seperti itu. Pada akhirnya si klaim dibayar mungkin gitu ya. Tapi kan kalau nggak masuk di manifest, dia punya karcis atau tidak, kan begitu. Nah, sering di program asuransi Jasara Harja itu sering ada persoalan begitu. Loh, kok di manifestnya cuma 100 misalnya sebuah ferry penyeberangan, kok begitu tenggelam ada keterangan katanya isinya hampir double seperti atau itu kan yang bagaimana tidak masuk di manifest kan gitu. Jadi ya kadang-kadang jasa ada persoalan administrasi yang cukup panjang, tapi pada akhirnya akan dibayar juga. Apa yang bisa dilakukan oleh OJK untuk kemudian mengingatkan bahwa ini harus segera dilakukan karena ini adalah satu musibah yang kemudian Anda juga tadi menyebutkan beberapa kondisinya memang harus cepat prosesnya dari claiming dan juga pencairan. Saya sudah minta kepada perusahaan-perusahaan karena begini, ini kasus Air Asia itu bukan hanya dia memiliki katakan ditutup oleh AirAsia, tapi secara individu mereka juga mungkin punya polis beli asuransi jiwa kan begitu kan. Nah, saya sudah minta perusahaan-perusahaan asuransi jiwa maupun asuransi umum yang memang nasabahnya itu ada di dalam penumpang AirAsia ini itu harus segera melaporkan ke OJK dan kami minta mereka mempercepat proses klaimnya gitu. Jadi kita karena memang sudah ada yang peringatan yang akan dilakukan jika memang perusahaan asuransi tidak kemudian mencairkan setelah claiming. Saya rasa nggak ada lah niat dari perusahaan asuransi untuk berlama-lama. Insya Allah nggak ada niat dari mereka untuk berlama-lama karena ini adalah juga momen menunjukkan kepada masyarakat bahwa kredibilitas perusahaan asuransi juga dipertaruhkan. Bukan hanya seolah-olah kalau klaim jadi lama, enggak. Rute internasional menjadi satu alasan kuat mengapa Adi terkait dengan berita yang kemudian juga beredar Jasara Harja tidak mau cover karena ini adanya di rute internasional gitu ya. Anda melihat ini seperti apa? Sebenarnya bukan tidak mau, memang tidak dimungkinkan oleh peraturan. Jadi ada Undang-Undang tentang Perhubungan tahun 2009, kemudian juga ada Keputusan Menteri Keuangan tahun 2008 yang memang menyatakan bahwa program Jasara Harja ini hanya untuk mengcover perjalanan domestik reguler, ya, reguler, domestik dan angkutan haji. Jadi yang ada rute ke luar negeri itu tidak cover. Mereka memang tidak dikutip premi. Walaupun juga jatuhnya di wilayah Indonesia ya? Karena mereka tidak dikutip premi oleh Jasara Harja. Tentunya kan ya kalau tidak menerima premi berarti tidak ada asuransi, tentunya tidak ada klaim kan kira-kira begitu. Baik, oke. Apa yang Anda ingin sampaikan kepada masyarakat yang mungkin sedikit merasa khawatir dengan beberapa kesimpulan-kesimpulan takutnya asuransinya tidak dibayarkan untuk penumpang-penumpang Air Asia? Jadi percayalah ya bahwa industri asuransi ini, perusahaan asuransi akan membayar klaim ini dan OJK akan terus mendorong ya mengawasi pelaksanaan pembayaran klaim. Jadi nggak usah khawatir, justru ini barangkali momen kepada masyarakat kesempatan mengingatkan kita bahwa betapa asuransi itu menjadi penting untuk katakan kelangsungan kehidupan keluarga kita di masa depan. Baik, Pak Firdaus, terima kasih atas waktu dan juga keterangan yang sudah disampaikan. Sukses untuk Anda, selamat pagi. Pemirsa, Consumer Electronic Show CES telah dibuka di Las Vegas dan selalu menjadi barometer teknologi yang muncul sepanjang tahun. Informasinya usai jeda. Terima kasih Pak.